Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi dengan channel seputar informasi teknologi. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa macam tipe-tipe storage yang tertanam dalam sebuah PC atau laptop. Nah, jadi ada beberapa jenis tipe storage atau penyimpanan SSD atau SSD ya. Jadi kita harus pilih SSD atau SSD. Nah, apa sih bedanya dari kedua tipe storage itu? Manakah yang lebih baik dari kedua tipe storage itu? Buat kita yang awam pasti bingung kalau dihadapkan pada pemilihan ini. Yang SSD itu adalah solid state drive. Itu menjadi salah satu alternatif penyimpanan pengganti SSD atau biasa disebut hard disk drive. Nah, komponen memori penyimpanan ini mulai digunakan di beberapa komputer atau laptop selain SSD. Nah, SSD ini sudah sejak lama digunakan. Nah, mau pilih SSD atau SSD itu sebetulnya kembali ke pribadi penggunaan masing-masing. Nah, pasalnya keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, misalnya SSD itu dikenal lebih ramping, tidak mudah rusak dan cepat memindahkan data dari suatu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, lalu apakah fitur yang ditawarkan kedua komponen penyimpanan ini memang sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, hingga saat ini memang belum ada yang memastikan mana yang lebih unggul, SSD atau SSD. Nah, pasalnya setiap penggunaan memiliki kebutuhan yang berbeda dan budget yang berbeda pula dalam menentukan kebutuhan mereka. Nah, namun biar lebih jelas, dan berikut adalah uraian tentang SSD dan SSD. Nah, apa tuh SSD atau solid state drive? Nah, solid state drive ini merupakan inovasi terbaru dalam penyimpanan data komputer saat ini. Nah, sekilas ini sama dengan flash drive. Nah, bedanya hanya dimensinya saja yang lebih besar dan lebih kompleks dengan perangkat kecil yang dicolokkan USB. Nah, selain itu, chip flash pada memori SSD berbeda dengan chip yang ada pada flash drive dalam tipe dan kecepatannya. Chip memori pada SSD memiliki kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan flash disk. Nah, SSD juga menghasilkan teknologi yang lebih cepat hingga konsumsi daya dari komputer atau laptop. SSD juga menggunakan teknologi yang lebih cepat hingga hemat konsumsi daya pada laptop atau PC. PC kan coloknya listrik ya, jadi pada laptop. SSD juga mempunyai kemampuan fungsi penyimpanan data yang sama baiknya seperti SSD. Nah, bedanya data tidak disimpan dalam lapisan magnetik, melainkan pada chip memori flash yang saling terhubung. Chip tersebut akan tertanam secara permanen pada motherboard atau pada kotak yang bentuknya mirip seperti SSD. Jadi, kamu tidak akan menemukan kemudahan bergerak dalam SSD seperti pada SSD. Nah, tak heran SSD ini tidak berisik suaranya. Nah, berikut adalah harga SSD yang ada di pasaran saat ini. Berikut. Nah, kemudian membahas SSD atau hard disk drive. Nah, setelah membahas SSD ini, jadi SSD itu merupakan komponen penyimpanan data yang terbilang cukup tua karena sudah hadir sejak tahun 1956. Komponen ini pertama kali diperkenalkan oleh IBM untuk menyimpan file dalam komputer menggunakan piringan magnetik yang berputar. Nah, dari teknologi yang sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi teknologi penyimpanan yang cukup besar. Bahkan SSD yang awalnya hanya menyimpan data bytes telah berkembang hingga besarnya mencapai satuan terabytes. Komputer desktop lebih banyak menggunakan komponen ini karena kapasitasnya lebih besar dibandingkan SSD. Kapasitas yang besar inilah yang menjadi keunggulan SSD dibanding SSD. Nah, pada faktanya dimensi SSD ini tergolong cukup besar dan tidak mempengaruhi dimensi SSD yang besar ini tidak mempengaruhi produksinya. Nah, buktinya kita saat ini masih bisa menemukan SSD dari beberapa toko seperti yang mereknya Toshiba, Samsung, atau merek lainnya. Nah, berikut adalah harga SSD yang ada di pasaran. Nah, kalau begitu apakah yang menarik dari SSD ini? Nah, SSD menawarkan performa yang lebih baik, tapi sayangnya harga yang suka terbilang mahal. Apalagi kapasitas SSD ini terbilang ya relatif kecil. Mulai dari 128, 256, 512, 1024 hingga seperti biasa saja. Data itu semakin besar, kapasitasnya
Tentu semakin besar kapasitasnya, semakin pula mahal harganya. Walaupun demikian, ada banyak hal yang menarik yang dihadirkan di SSD. Sebagai contoh, SSD tidak memerlukan daya yang berlimbah ketika membaca dan memindahkan data. Adanya laptop yang menggunakan baterai kecil bisa tahan lama jika menggunakan SSD. Nah, beberapa uji coba menyebutkan laptop yang menggunakan SSD ini bisa bertahan hingga setengah jam atau sejam lebih lama dibandingkan laptop dengan HDD. Nah, laptop yang menggunakan SSD pun memiliki kecepatan booting yang sangat cepat dibandingkan dengan laptop yang menggunakan SSD. Bahkan kita bisa menyalakan sistem operasi tidak lebih dari 15 detik. Nah, kecepatan dalam membaca file itu atau kecepatan dalam menyalakan file itu juga menjadi hal yang menarik dalam SSD. SSD itu bisa menyalakan data dengan kecepatan 200 MB per second atau hingga lebih dari 550 MB per second. Keunggulannya dari SSD ini adalah ketahanan komponennya. Tidak seperti SSD yang memiliki komponen bergerak yang suatu saat itu bisa rusak karena gerakannya itu mungkin karena dibawa-bawa kemana-mana, naik motor, kena guncangan, itu bisa cepat rusak kalau SSD. SSD pasalnya SSD hanya menggunakan sistem chip memori. Nah, kalau rusak atau error, SSD bisa diformat ulang. Maka untuk mencegah SSD error, beberapa perusahaan menghadirkan berbagai teknologi agar SSD lebih awet. Oke. Kemudian mengenai SSD. Nah, salah satu yang cukup mengganggu dari SSD ini adalah ukurannya yang terlalu besar. Hal ini disebabkan data yang disimpan dan dipindahkan dari peringkat magnetik, sehingga ini mungkin memiliki komponen penyimpanan cepat di PC atau laptop. Pasti ya, kita akan menemukan dilema pada pilihan harga atau performa. Jika kamu sulit membeli SSD yang berharga lebih tinggi, namun bila kamu mencari komponen tidak berisik, maka SSD memang menjadi yang terbaik. Nah, saat dipasang di perangkat Intel Core i7, kamu bahkan bisa melakukan boot di Windows 8 dalam waktu 5 detik. Membuka Photoshop hanya dalam waktu 15 detik, jadi tergantung kebutuhan kita juga. Nah, tapi ada juga pilihan alternatif lainnya. Apakah itu? Nah, itu adalah SSD. Jadi SSD itu adalah gabungan antara SSD dan SSD, kepanjangan dari Solid State Hybrid Drive. Nah, SSD ini beroperasi menggunakan struktur komponen yang mirip SSD, tapi memiliki kapasitas penyimpanan yang besar layaknya SSD. Jadi tak heran kinerja SSD ini cukup cepat, lebih cepat dari SSD tapi tidak lebih cepat dari SSD. Gitu. Jadi kamu bisa memilih alternatif ini jika ingin harga yang murah tapi kapasitas cukup besar tapi cukup cepat. Jadi berada di tengah-tengah antara SSD dan SSD. Nah, jadi sekian informasi dari kami. Jadi semoga bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang ingin memilih perangkat itu pakai tipe penyimpanan apa, dan bisa menentukan perangkat apa yang sebenarnya dibeli gitu. Atau mungkin bisa menggantinya dengan SSD atau SSD. Sekian dan terima kasih.